Right, how's it going brothers, John Bulls here. Hari ini gue ngomong dikit kalau bakat anak-anak kalian itu sudah ada dari saat mereka lahir. Jadi kalian harus tahu kira-kira mereka bakatnya di mana. Dan yang namanya bakat harus dilatih. Jadi langsung aja intro, let's go! It's John Bulls here. Right, bros, bakat itu nggak akan keluar kalau nggak dilatih. Mereka terpendam, mereka tersembunyi, mereka udah ada, tapi harus kita latih. Misalnya kayak saya punya bakat musik. Kalau saya nggak latihan main musik, ya saya nggak akan jago main musik. Tapi misalnya adik saya nggak terlalu punya banyak bakat musik, saya punya banyak bakat musik. Kita latihan musik sama, sehari 3 kali, saya akan lebih jago. Tapi kalau misalnya saya cuma latihan sekali, dia latihan 3 kali, dia bakal lebih jago. Walaupun dia bakat musiknya nggak setinggi bakat musik saya. Itu kenapa kalian harus tahu bakat anak kalian apa. Mungkin dulu kita udah pernah ngomongin tentang multiple intelligence, mungkin belum. Tapi multiple intelligence itu pada dasarnya ada 8. Ada bakat tentang intrapersonal, bakat tentang kecerdasan dalam diri, mengetahui dirinya sendiri, mengetahui kebutuhan dirinya sendiri, bakat interpersonal, bakat kecerdasan untuk bisa ngomong ke orang lain, berhubungan dengan sosial dan lain-lain, bakat linguistik, bakat untuk berbahasa, pengaturan bahasa, belajar tentang bahasa, bakat logis matematis, bakat untuk menghitung dengan logis dan matematis ya tentu saja ya. Jadi kayak kalian jago matematika itu biasanya logis matematisnya tinggi, jago hitung-hitungan, suka hitung-hitungan. Bakat naturalis, suka binatang, suka tumbuhan, suka masak, suka dengan alam. Bakat musikalis, jago nyanyi, suka main musik, suka mendengarkan lagu, suka mendengungkan nada-nada, mendengungkan. Bakat visual spasial, tentang benda, tentang bentuk, tentang ruangan. Jadi biasanya yang kayak gini jago jadi arsitek, jago juga dia menggambar, jago juga dia main game yang harus berhubungan dengan visual. Dan last but not least adalah kinestetik, bakat tubuh, gerakan tubuh, jago olahraga, jago bergerak, suka menggerak-gerakkan badannya daripada diam saja. Itu 8 bakat dasar yang kita harus tahu anak kita punya yang mana. Karena pada dasarnya kita dilahirkan, kita udah diatur. Beda dengan watak, satu orang punya 2 watak dari 4. Kalau ini kita ada 8-8-nya, tapi ya tersusun kayak ya yang 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, sampai 8 apa. Kadang banyak orang yang memaksakan anaknya untuk melakukan hal yang mereka tidak suka. Pernah kayak gitu yang anak kalian menolak? Mungkin itu bukan bakat mereka. Misalnya ada orang yang maksain orang untuk suka musik, suka mendengarkan musik, suka bermain musik. Padahal anaknya bakatnya lebih ke visual spasial. Dia lebih suka main game. Dan akhirnya orang tuanya kayak, kamu main game mulu, sana nongkrong. Zaman dulu, bapak ngeband, anak gaul. Gak apa, saya mau main game aja. Hah, dasar anak zaman sekarang. No, bukan tentang zaman. Ini tentang bakat. Dia mungkin gak suka di musik, bukan bakatnya di musik, tapi di visual spasial. Ada juga yang dia suka bermain musik, tapi orang tuanya pengen dia jadi pemain sepak bola. Itu juga susah. Itu mengapa penting biar kalian tahu dan kalian tidak salah mengarahkan anak kalian mau kemana. Karena kalau kalian memaksakan apa kehendak anak kalian, akan sangat sulit sekali. Mereka pasti menolak, mereka terpaksa, mereka melakukan hal yang mereka tidak suka. Lama-lama mereka bisa aja jadi tertekan dan akhirnya punya gangguan mental. Karena banyak sekali teman-teman saya yang merasakan hal seperti ini dan ngobrol sama saya. Tapi apakah semuanya bisa dilatih? Bisa, semuanya bisa dilatih. Tapi akan lebih baik kalau kita mengefisiensikan apa yang sebenarnya kita spesialisasikan itu. Nggak mesti bisa semuanya. Mungkin di beberapa watak bisa melakukan semua hal. Tapi di beberapa watak lainnya kayak orang melankolis, plekmatis, mereka ajarkan satu hal. Kalau katanya Bruce Lee, dia tidak takut dengan orang yang punya 1000 jurus pukulan. Tapi dia takut dengan orang yang punya 1 jurus pukulan, tapi dia latih 1000 kali. Ya, itu sih kurang lebih. Pasti tentang minat dan bakat ini banyak sekali pertanyaan. Jadi kalian boleh tanya di bawah. Sebenarnya selain 8 bakat itu, ada 1 bakat lagi yang agak spesial, yang jarang dibahas di bakat-bakat lainnya, yang namanya bakat keberadaan atau eksistensial. Mungkin kita akan bahas di selanjutnya. Untuk kalau anak kalian masih di umuran SD, mereka bisa tahu tentang bakat ini agar bisa dari awal udah mempersiapkan apa yang mereka suka dan bisa dilatih terus. Akhirnya pas gede mereka udah tahu kehebatan mereka apa dan mereka bisa memulai lebih cepat. Tapi kalau yang udah SMA belum terlambat. Sebelum kalian masuk perguruan tinggi negeri,
Coba cek tes bakat kalian. Bakat ini tidak hanya mempengaruhi untuk diri sendiri, tapi juga orang lain. Kalau kita bisa belajar bakat ini, kita tahu, kita nggak akan ngejudge apa yang orang lain suka. Kayak misalnya, ada beberapa ustadz yang tidak memperbolehkan musik, tetapi ada juga beberapa ustadz yang memperbolehkan musik. Itu sebetulnya dari bakat ini. Siapa yang benar, siapa yang salah? Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Semuanya boleh. Untuk beberapa orang yang mereka memang tidak berbakat di musik, kalian tidak boleh paksakan mereka untuk suka musik. Karena emang itu bukan kesukaan mereka. Mungkin mereka lebih suka tentang olahraga, mereka lebih suka tentang visual spasial, matematis. Kalian nggak boleh paksain orang yang nggak suka musik, nggak mau mendengarkan musik, untuk suka musik. Jangan juga disindir-sindir. Kayak, kaku lo bro, nggak suka musik. Jangan disindir kayak gitu. Bisa aja kehebatan olahraga mereka jauh daripada kalian. Begitu juga dengan orang-orang yang nggak suka musik. Kalian nggak boleh melarang orang untuk suka musik. Itu ya kayak nggak ada yang salah dari semua itu. Itu memang udah diproses sama Allah untuk di bakat kalian. Ya kan nggak mungkin dong kita dibuatin bakat musik dan ritmis dan kalau nggak diperbolehkan. Tapi tetap semua hal yang berlebihan itu tidak boleh. Bermain musik berlebihan tidak boleh. Olahraga berlebihan tidak boleh. Menggunakan obat di luar dosis yang udah dibolehkan dokter, itu jadi penyalahgunaan. Makan nasi berlebihan, kalian bisa jadi kayak saya. Jadi memang hal yang berlebihan itu dilarang. Bukan hanya dari agama, tapi juga dari norma kehidupan sehari-harinya. Oke, bros, mungkin itu aja untuk tentang bakat kali ini. Kita nggak belajar tentang watak, tapi tentang bakat. Karena watak dan bakat itu dua hal yang berbeda. Kalian boleh tanya sebanyak-banyaknya di comment section. Bros, thank you for watching. I'm a bros. Let's go! Right, bakat itu tidak akan keluar kalau nggak belum apa-apa.